Adapun teknik pengajaran yang saya lakukan yaitu teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada delivery, saya memberikan pengajaran baik secara daring maupun luring dengan menggunakan metode sama, diskusi kelompok, maupun demonstrasi. Dan untuk teknik interaction, saya berinteraksi dengan mahasiswa dengan memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk memberikan pertanyaan ataupun pendapat, dan sekaligus juga saya memberikan pertanyaan untuk dijawab. Dan yang terakhir adalah assessment, di mana penilaian yang diberikan adalah sesuai dengan panduan akademik. Untuk mata kuliah praktikum terdiri dari tugas sebesar 20%, untuk ujian tengah semester 30%, dan untuk ujian akhir semester 50%. Di mana pada penilaian UTS dan UAS sudah tercakup di dalamnya adalah penilaian terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Literatur yang saya gunakan di dalam pengajaran mata kuliah praktikum kimia organik adalah menggunakan buku dan artikel-artikel yang terkait dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah praktikum kimia organik yang dibebankan dari capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, CPNK yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tata nama senyawa. CPNK yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon meliputi alkana, alkena, dan alkena. CPNK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang senyawa dengan gugus fungsi, alkohol, aldehid, keton, eter, karboksilat dan turunannya, amina dan aldehyda, serta mampu melakukan pengujian terhadap senyawa-senyawa organik tersebut. CPNK yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang senyawa aromatik. CPNK yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang reaksi identifikasi reaksi. CPNK yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat? Nah, kalau begitu kita semangat pagi dulu ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini kita bertemu lagi ya untuk kita melaksanakan, kita sudah ada di pertemuan ke-6
dan juga dituntun untuk kita melaksanakan praktikum ya, untuk bagaimana kita menguji adanya senyawa aldehid dalam suatu sampel. Jadi sebelum kita mulai hari ini, Ibu mau tanya, apakah jurnal praktikum yang minggu lalu sudah di ACC laporannya? Semua sudah selesai ya? Oke. Pertemuan yang lalu tentang apa? Tentang alkohol. Siapa yang masih ingat? Alkohol ada gugus fungsinya apa? Siapa yang bisa? Oh ya, silakan. Oh ya, alkohol. Siapa yang bisa kasih contoh? Alkohol itu ada contoh senyawa apa yang bisa orang temukan? Ada di lab atau di mana? Silakan. Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya jika Anda sudah memahami tentang alkohol, sekarang kita akan masuk untuk mengikuti penjelasan Ibu tentang pertemuan ke-6, yaitu tentang senyawa aldehid. Ya, senyawa aldehid ini punya gugus fungsi yang berbeda dengan alkohol. Ya, di mana senyawa aldehid ini adalah senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi karbonil, yaitu ikatan antara atom karbon dan oksigen. Ya, kalau untuk gugus fungsi alkohol adalah seperti yang dikatakan tadi adalah OH atau hidroksil. Nah, untuk senyawa aldehid ya, nanti kita akan lihat strukturnya. Ini ada ikatan karbonil antara C dan O, dan dia mengikat satu atom H, dan ini ada ikatan R. R ini bisa H, bisa juga adalah alkil. Masih ingat senyawa alkil yang lalu? Siapa yang bisa? Kalau contohnya senyawa alkil. Alkil adalah yang akhiran-akhirannya il, metil, etil, propil. Iya, dasar penamaannya sama dengan senyawa alkana. Ya, oke. Lanjut. Ini untuk penamaan untuk senyawa aldehid kita mengikuti sistem UPAC dan sistem trivial atau itu yang umum digunakan. Ya, jadi kalau untuk sistem UPAC kita mengacu pada penamaan alkana. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya dulu, siapa yang masih ingat untuk senyawa alkana? Penamaannya. Oke, silakan Rizky. Waduh, lengkap sekali. Terima kasih, ternyata baik sekali Rizky jawabannya. Jadi dengan kita mengingat bahwa ada penamaan pada senyawa alkana, jadi ini juga kita mengacunya untuk senyawa aldehid, di mana akhiran A dari senyawa alkana kita akan gantikan dengan dengan akhiran al. Jadi siapa yang bisa kasih contoh? Kalau penamaannya, kalau alkana ada akhiran A, kalau senyawa aldehidnya ada akhiran al. Silakan first. Oke, ternyata masih ingat dengan alkana dan dia sudah menyebutkan sesuai dengan penamaan aldehid. Oke, selanjutnya kita akan melihat bahwa contoh-contoh senyawa aldehid bisa Anda lihat di sini ya. Ini ada penamaan secara UPAC dan trivial. Kalau UPAC adalah penamaan yang resmi secara sistematik ya. Kalau trivial ini lebih ke nama-nama yang umum. Bisa juga nama dagang ya. Sebagai contoh ini adalah metanal, etanal. Kalau metanal nama trivialnya adalah formaldehid. Jadi
formaldehid adalah salah satu contoh senyawa yang masuk pada kelompok senyawa aldehid. Ya, oke. Berlanjut bahwa contoh senyawa aldehid ini adalah etanal, dan berikut juga ada ini. Ketika kita akan penamaan, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa gugus fungsi dari senyawa aldehid adalah ikatan C dan O, gugus fungsi karbonil. Kita bisa lihat di sini. Yang mana yang atom C-nya yang pertama adalah selalu kita kasih nomor pada yang punya gugus fungsi karbonil. Berarti kita hitung mulai dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Atom kelima dari alkana adalah pentana. Sehingga kita memberikan nama adalah, nama yang terpanjang ini adalah pentanal karena sudah masuk di senyawa aldehid. Jadi akhiran A-nya diganti dengan al. Nah, di sini ada percabangan. Percabangannya ada di atom C yang kedua. Atom C yang kedua dia mengikat C2 dan H5. C2 H5 adalah etil. Pada atom C yang keempat, atom C yang keempat mengikat alkil CH3, namanya adalah metil. Sehingga penamaan, contoh penamaan untuk senyawa aldehid ini adalah 2 etil 4 metil pentanal. Kenapa 2 etil? Kenapa 4 metil? Ada yang bisa? Iya, karena kalau sesuai abjad harus disebutkan yang abjad duluan. Jadi etil lebih dulu dari metil. Etilnya ada di posisi 2 sehingga disebutkan 2 etil 4 metil. Baru nama senyawanya adalah pentanal. Sehingga nama dari senyawa ini adalah oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada sifat dan kegunaan. Ini senyawa aldehid punya sifat ini dari segi wujud zatnya, dari segi bau, titik gigi, dan kelarutan. Kita mengambil contoh formaldehid, senyawa yang paling sederhana dalam aldehid. Formaldehid sering orang temui dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang pernah dengar formalin? Udah? Jangan dengar-dengar. Ada biasa digunakan untuk apa? Akan melakukan pengujian untuk menguji senyawa aldehid dengan menggunakan 2 metode. Yang pertama dengan reaksi Tollens dan yang kedua adalah dengan reaksi kalium permanganat. Jadi diharapkan dengan pelaksanaan praktikum ini ya, kita bisa mencapai tujuan praktikum, yaitu Anda sekalian sebagai mahasiswa mampu melakukan uji senyawa aldehida, menguji keberadaan adanya atau mengidentifikasi adanya senyawa aldehida dalam suatu larutan uji. Larutan uji yang akan kita gunakan hari ini adalah larutan formalin, ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita menggunakan alat-alat seperti ini, dan ini adalah bahan yang akan kita gunakan. Pada saat pembuatan reaksi Tollens, bahan yang kita gunakan adalah ada perak nitrat, ada natrium hidroksida, dan ini adalah sebagai larutan uji formaldehid. Ketika perak nitrat bereaksi dengan natrium hidroksida, dia akan membentuk perak oksida dalam bentuk endapan. Nanti dengan penambahan sedikit demi sedikit dengan amonia, nanti endapannya larut dan akan terbentuk warna bening. Warna bening sebagai reaksi Tollens ini kelihatan kan? Kelihatan? Ya, oke.
Jadi bereaksinya sudah ada, kita tinggal mereaksikan. Kita pertama mereaksikan dulu dengan bereaksi tolen. Jadi kita mengambil tabung reaksi, mengisinya tabung reaksi kita pakai 1 mili saja. Kira-kira kalau 1 mili bisa nanti kita sandarkan dan kita hitung 20 tetes saja ya. Pada uji yang kedua menggunakan bereaksi kalium permanganat. Biasa kita mengambil tabung reaksi, mengisi larutan sampel uji kurang lebih 1 ml. Kalau belum terlalu kelihatan di tabung reaksi, kita bisa tambahkan beberapa tetes supaya hasil reaksinya bisa kelihatan terbentuk. Selanjutnya kita gunakan reaksi KMNO4 tetes demi tetes melalui dinding tabung reaksi. Mulai kelihatan bahwa kurang lebih seperti begini. Nanti kalau dia positif, maka warna dari KMNO4-nya akan menghilang. Kita kocok. Jadi kita tunggu sebentar. Kalau positif dengan formalin, maka warna dari KMNO4 menghilang. Ini sudah mulai kelihatan bahwa warna dari kalium permanganat yang warnanya ungu mulai berubah jadi bisa coklat, bisa bening. Kalau kita menguji langsung sampel, tergantung sampel, warna sampelnya apa, atau tergantung kadar formalinnya di dalam berapa. Oke, ini Ibu contohkan bahwa dia sudah terjadi perubahan warna coklat. Dapat dilihat? Oke, ya. Jadi ketika kita akan mereaksikan KMNO4 dengan sampel, apa saja sampel yang ada formalinnya, kenapa orang mau uji pakai sampel dengan formalin? Karena sekarang ya dari literatur ada pengujian yang masih menyalahgunakan si formalin digunakan sebagai pengawet pada pangan. Misalnya ada pengujian yang melakukan uji formalin pada bakso, apalagi sosis, siapa lagi yang berpeluang yang kita makan hari-hari, tahu, ya. Kalau di jurnal-jurnal penelitian ada yang positif, sehingga kita sebagai orang farmasi, ya, kita bisa melakukan pengujian dengan mengambil sampel, sehingga kita bisa melihat bahwa si formalin ini yang fungsinya adalah sebagai desinfektan, pengawet mayat, bukan digunakan sebagai pengawet lain. Karena ada aturannya. Dari siapa yang tahu? Ada aturannya dari Badan POM. Ada yang tahu, ada yang pernah baca-baca. Ada aturan dari Badan POM yang menyatakan bahwa formalin ini adalah bahan yang dilarang ditambahkan dalam pangan. Tentu ada DPFT, ada DP bahaya. Kang, bahaya yang mungkin bahayanya dari efeknya dari ringan sampai berat, ya. Dari yang pemakaiannya sedikit, terakumulasi, akhirnya yang paling ditakutkan adalah nantinya jadi karsinogenik. Karena itu adalah bukan pengawet tetapi sering disalahgunakan. Oke? Dan sekarang kita akan menguji masing-masing dengan sampel yang Ibu sudah berikan di meja praktikum masing-masing. Setiap kelompok mendapat 2 sampel. Nanti Anda yang tentukan mana sampel yang mengandung positif, mana yang tidak. Oke? Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Jadi nanti kita tunggu sebentar ya. Jika reaksinya positif, maka akan terbentuk cincin perak boleh, lapisan perak atau endapan perak pada dinding tabung reaksi. Nanti kita amati. Oke. Ini sudah kelihatan, lebih jelasnya mungkin pakai kertas putih sehingga kita sudah melihat ada lapisan perak yang terbentuk di dinding tabung reaksi. Di
bisa lihat ya. Oke, berarti kalau kita menguji sampel, kalau ada kandungan formalinnya, dia dinyatakan positif dengan pereaksi Tollens kalau terbentuk lapisan ada logam perak yang menempel di dinding tabung reaksi. Selanjutnya kita akan menguji dengan pereaksi kedua. Menggunakan apa? Pereaksi kedua menggunakan kalium permanganat. Jadi sama seperti pereaksi Tollens, kita mengambil kurang lebih ya, ini saja beberapa tetes saja, kurang lebih 1 mili ya. Baru kita masukkan dengan sampel uji. Sampel ujinya nanti kita alirkan perlahan-lahan lewat dinding tabung reaksi. Kita tunggu reaksi yang terjadi. Jika mengandung formalin, maka ya warna dari si KMNO4 akan itu pertanda bahwa si MnO4 sudah berubah menjadi ya, kalau formalinnya sudah berubah jadi asam format dan MnO4 dalam kalium permanganat akan berubah jadi MnO2. Ini sambil menunggu reaksinya ya. Kalau positif jadi indikasinya apa? Warna coklat atau bening, artinya bahwa si KMNO4-nya sudah berubah. Sekarang kita akan langsung melakukan uji senyawa aldehid pada sampel. Ya, sampel yang akan kita gunakan adalah larutan formalin. Jadi kita masukkan senyawa pereaksi Tollens dulu. Pereaksi Tollens kita masukkan kurang lebih 1 ml. Jadi kita hitung saja. Kalau 1 ml kurang lebih 20 tetes. Setelah itu kita masukkan formalin melewati dinding 1-3 tetes saja. Ya. Kalau sudah, nanti kita tunggu reaksinya. Post-test hari ini ya, bagaimana hasilnya? Karena masing-masing sudah bisa langsung menilainya. Nanti dikatakan lulus jika hasil post-testnya adalah 80. Yang di bawah 80 adalah belum lulus post-test, tapi yang sudah 80 atau 80 ke atas sudah lulus post-test. Sekarang berapa hasilnya masing-masing sudah tahu. Ini berapa hasilnya? Lulus atau tidak? Lulus. Yang ini? Oke, ini dapatnya berapa? 9. Ini? Lulus. Ya, oke. Berarti semua lulus? Oke, kita kasih aplaus karena semua lulus untuk post-test. Iya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya nanti pada pertemuan berikut ya, kita akan melakukan uji untuk senyawa keton ya. Itu semua sudah ada di modul praktikum, nanti Anda bisa mempersiapkan. Namun untuk laporan praktikum hari ini